Awal gelombang, suara mahasiswa dari kampus Salemba. Pagi di Jakarta selalu dimulai dengan hiruk-pikuk yang tak pernah benar-benar tidur. Deru kendaraan di Jalan Salemba mengalir seperti sungai logam yang tak berhenti. Di tengah kesibukan itu berdiri sebuah kampus tua yang menjadi saksi banyak perubahan, Universitas Indonesia Salemba. Disinilah kisah seorang mahasiswa bernama Raka Pradipta dimulai. Raka bukanlah mahasiswa yang gemar mencari perhatian. Ia dikenal sebagai sosok yang tenang, gemar membaca buku sejarah, dan sering menghabiskan waktunya di perpustakaan. Namun di balik ketenangannya, ada kegelisahan yang terus tumbuh. Jakarta sedang berada dalam masa yang penuh tekanan. Harga kebutuhan naik, kebijakan pemerintah menuai kritik, dan di berbagai sudut kota mulai terdengar bisikan tentang perubahan. Suatu siang, Raka duduk di kantin kampus bersama sahabatnya, Maya Lestari. "Rak," kata Maya sambil menutup koran yang baru saja dibacanya, "kamu lihat ini? Mahasiswa di beberapa kota mulai turun ke jalan." Raka menatap berita itu lama. Judulnya besar dan tegas, gelombang demonstrasi mahasiswa mulai bermunculan. "Apa menurutmu Jakarta akan ikut?" tanya Maya. Raka menghela napas. Jakarta selalu jadi pusatnya. Hari-hari berikutnya, diskusi di kampus semakin panas. Aula fakultas penuh oleh mahasiswa yang berbicara tentang demokrasi, ekonomi, dan masa depan negara. Di salah satu diskusi itu, Raka berdiri untuk pertama kalinya. "Jika kita diam," katanya dengan suara yang awalnya sedikit gemetar, "maka sejarah akan ditulis tanpa kita." Ruangan mendadak sunyi. Seorang wartawan senior bernama Pak Darmawan yang hadir untuk meliput diskusi itu mencatat kalimat tersebut di buku kecilnya. Pak Darmawan sudah puluhan tahun meliput peristiwa politik di Jakarta. Ia tahu satu hal, setiap perubahan besar selalu dimulai dari suara kecil yang berani berbicara. Di luar kampus, pemerintah mulai waspada. Di markas militer dekat kawasan Gambir, seorang perwira muda bernama Letnan Arif Wibowo menerima perintah baru. "Mahasiswa mulai bergerak," kata atasannya. "Kita harus menjaga situasi tetap terkendali." Arif mengangguk. Namun jauh di dalam pikirannya, ia juga pernah menjadi mahasiswa. Ia tahu bagaimana rasanya memiliki idealisme yang besar. Sementara itu, di kampus Salemba, rapat mahasiswa semakin ramai. Poster-poster mulai dibuat, spanduk digelar, dan untuk pertama kalinya, sebuah rencana besar muncul. Demonstrasi menuju gedung DPR. Malam sebelum aksi itu, Raka dan Maya duduk di tangga kampus. Lampu jalan memantul di genangan air bekas hujan. "Takut?" tanya Maya. Raka tersenyum tipis. "Sedikit," jawabnya. "Kalau begitu kenapa tetap ikut?" Raka memandang langit Jakarta yang tertutup awan. "Karena kalau bukan kita yang bersuara," katanya pelan, "siapa lagi?" Keesokan paginya, ribuan mahasiswa mulai berjalan keluar dari kampus Salemba. Langkah mereka menyatu di jalan raya. Spanduk terangkat. Suara teriakan mulai menggema. Dan untuk pertama kalinya, Jakarta merasakan gelombang demonstrasi baru yang akan mengubah sejarahnya. Di kejauhan, Pak Darmawan mengangkat kameranya. Sementara Letnan Arif dan pasukannya bersiap di jalan menuju Senayan. Hari itu, Jakarta tidak hanya menjadi ibu kota negara. Ia menjadi panggung bagi suara rakyat yang menuntut perubahan. Dan kisah Raka Pradipta baru saja dimulai. Gelombang di Senayan, ketika jalanan Jakarta dipenuhi suara rakyat. Pagi itu Jakarta terasa berbeda. Langit di atas kota masih berwarna abu-abu ketika ribuan mahasiswa mulai bergerak dari berbagai arah. Dari kampus Salemba, dari Rawamangun, dari kampus-kampus kecil di sudut ibu kota. Mereka berjalan membawa spanduk, poster, dan semangat yang sama, menuntut perubahan. Di barisan depan, Raka Pradipta berjalan berdampingan dengan Maya Lestari. Langkah mereka cepat namun teratur. Teriakan mulai menggema di sepanjang jalan. "Reformasi! Hidup rakyat! Turunkan harga!" Suara itu memantul di gedung-gedung tinggi Jakarta yang biasanya hanya menjadi saksi kesibukan para pekerja kantoran. Para pengendara yang melintas memperlambat kendaraan mereka. Sebagian mengangkat tangan memberi dukungan. Sebagian lain hanya menatap dengan wajah tegang, seolah menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Di sebuah trotoar di Jalan Tamrin, Pak Darmawan berdiri dengan kamera tergantung di lehernya.
Ia mengamati barisan mahasiswa yang semakin panjang. Dalam puluhan tahun karirnya sebagai wartawan, ia sudah melihat banyak demonstrasi. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Jumlah massa semakin besar. Suasana semakin panas. Ini bisa jadi sejarah, gumamnya pelan sambil mencatat di buku kecilnya. Sementara itu di kawasan Senayan, barisan aparat keamanan sudah bersiap. Truk-truk militer terparkir di pinggir jalan. Barikade kawat berdiri di depan gedung DPR. Puluhan polisi dan tentara berjaga dengan wajah serius. Di antara mereka berdiri Letnan Arif Wibowo. Seragamnya rapi, helmnya tergantung di tangan. Ia memandang jalan panjang yang mengarah ke pusat kota. Mahasiswa akan sampai sebentar lagi, kata seorang komandan melalui radio. Arif mengangguk. Ia tahu tugasnya jelas, menjaga ketertiban. Namun di dalam hati kecilnya, ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia teringat masa-masa ketika ia juga duduk di bangku kuliah. Mendengarkan diskusi, memperdebatkan masa depan bangsa. Sekarang ia berdiri di sisi yang berbeda. Di sisi barikade. Tak lama kemudian, suara teriakan mulai terdengar dari kejauhan. Awalnya samar. Lalu semakin jelas. Seperti gelombang yang mendekat. Ribuan mahasiswa akhirnya tiba di depan gedung DPR. Spanduk-spanduk terbentang tinggi. Suara rakyat harus didengar. Reformasi sekarang. Raka berdiri di depan pagar besi bersama Maya. Keringat mengalir di wajahnya, namun matanya penuh tekad. Di belakang mereka, lautan manusia terus bertambah. Seorang mahasiswa memanjat mobil komando dan mulai berorasi. Saudara-saudara, teriaknya melalui pengeras suara. Negeri ini tidak boleh berjalan tanpa mendengar rakyatnya. Sorakan menggema. Raka merasakan getaran emosi yang sulit dijelaskan. Untuk pertama kalinya ia melihat begitu banyak orang bersatu dalam satu tujuan. Di sisi lain barikade, Letnan Arif memperhatikan semuanya dengan tegang. Ia melihat wajah-wajah muda yang penuh semangat. Wajah yang seharusnya sedang belajar di kelas. Bukan berdiri di depan pagar besi dan pasukan bersenjata. Pak Darmawan berjalan menyusuri kerumunan sambil mengambil foto. Kamera tuanya menangkap momen demi momen. Spanduk yang berkibar, tangan yang mengepal, dan wajah-wajah yang meneriakkan harapan. Ia tahu foto-foto itu mungkin akan menjadi bagian dari sejarah bangsa. Menjelang siang, matahari mulai menyengat. Suasana semakin panas. Mahasiswa terus berorasi. Aparat tetap berjaga. Ketegangan terasa di udara seperti kabel listrik yang menegang. Lalu tiba-tiba sebuah botol plastik terlempar dari kerumunan. Botol itu jatuh tepat di depan barikade. Aparat mulai bergerak. Mahasiswa maju beberapa langkah. Sorakan berubah menjadi teriakan yang lebih keras. Di tengah kekacauan itu, Raka menoleh pada Maya. Kita harus tetap damai, katanya tegas. Maya mengangguk. Namun massa yang begitu besar tidak selalu mudah dikendalikan. Dorongan mulai terjadi. Pagar besi bergetar. Letnan Arif mengangkat tangannya memberi isyarat pada pasukannya. Bertahan, teriaknya. Beberapa detik kemudian, suara sirene meraung. Jakarta yang biasanya sibuk kini berubah menjadi panggung ketegangan. Raka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menyadari satu hal penting. Demonstrasi ini bukan lagi sekadar aksi mahasiswa. Ini adalah awal dari gelombang perubahan yang bisa mengguncang seluruh negeri. Dan gelombang itu baru saja mulai. Api di Tamrin, ketika ketegangan jalanan Jakarta memuncak. Menjelang sore, udara Jakarta terasa semakin panas. Matahari yang condong ke barat memantulkan cahaya ke kaca-kaca gedung tinggi di sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin. Namun panas yang dirasakan ribuan orang di depan gedung DPR bukan hanya berasal dari matahari. Ketegangan di antara mahasiswa dan aparat mulai terasa seperti bara yang siap menyala kapan saja. Di tengah kerumunan mahasiswa, Raka Pradipta berdiri dengan napas yang sedikit terengah. Sejak pagi mereka berjalan, berteriak, dan berorasi tanpa henti. Maya Lestari masih berdiri di sampingnya, memegang spanduk yang bertuliskan, "Rakyat butuh perubahan." "Rak, situasinya mulai tidak terkendali," kata Maya pelan sambil melihat kerumunan di belakang mereka yang semakin padat. Raka menoleh. Ia melihat beberapa kelompok mahasiswa mulai terdorong maju. Suara teriakan semakin keras, tidak lagi sekadar slogan perjuangan, tetapi juga kemarahan yang mulai meluap.
Di atas mobil komando, seorang mahasiswa terus berorasi dengan penuh emosi. Jika suara kita tidak didengar di dalam gedung itu, teriaknya sambil menunjuk gedung DPR, maka seluruh Jakarta akan mendengar kita. Sorakan langsung membahana. Di sisi lain barikade, Letnan Arief Wibowo berdiri dengan wajah tegang. Radio komunikasi di tangannya terus berderak menerima laporan dari berbagai titik di sekitar Senayan. Kerumunan semakin besar, terdengar suara dari radio. Ada massa tambahan dari arah Slipi. Arief menghela napas panjang. Ia tahu situasi seperti ini bisa berubah dalam hitungan detik. Ia memandang mahasiswa di depan barikade, wajah-wajah muda dengan semangat yang mengingatkannya pada masa lalunya sendiri. Namun ia juga tahu satu hal, jika kerusuhan pecah, semua orang bisa menjadi korban. Sementara itu, Pak Darmawan terus bergerak di antara kerumunan sambil mengambil foto. Kamera tuanya sudah hampir penuh dengan gambar-gambar hari itu. Ia mengabadikan setiap momen dengan naluri seorang wartawan yang tahu bahwa sejarah sering terjadi tanpa peringatan. Ia berhenti sejenak ketika melihat Raka berdiri di depan pagar. Mahasiswa itu terlihat muda, namun wajahnya menunjukkan tekad yang kuat. Pak Darmawan mengangkat kamera dan memotret. Klik. Momen itu tertangkap. Seorang mahasiswa berdiri menghadapi barikade aparat dengan ribuan orang di belakangnya. Tak lama kemudian, sesuatu yang tak diharapkan terjadi. Dari tengah kerumunan, tiba-tiba terdengar suara kaca pecah. Semua orang menoleh. Sebuah batu meluncur dari arah belakang massa dan menghantam perisai aparat. Suasana yang tadinya tegang berubah menjadi kacau dalam sekejap. Beberapa mahasiswa maju tanpa terkendali. Aparat langsung merapatkan barisan. "Jangan maju," teriak Raka kepada mahasiswa di belakangnya. Namun suara ribuan orang terlalu besar untuk dikendalikan. Dorongan demi dorongan membuat pagar besi di depan gedung DPR berguncang keras. Letnan Arief segera mengangkat tangannya memberi perintah. "Siaga!" Beberapa detik kemudian, suara tembakan gas air mata terdengar. 2 tabung meluncur ke udara dan jatuh di tengah kerumunan mahasiswa. Asap putih langsung menyebar cepat. Orang-orang mulai batuk, berlari, dan saling menarik teman mereka menjauh dari asap. "Batuk, batuk." Maya menutup wajahnya dengan lengan. Raka segera menarik tangan Maya. "Kita harus mundur sedikit," katanya. Kerumunan mahasiswa mulai bergerak mundur ke arah Jalan Tamrin. Jalan raya yang biasanya dipenuhi mobil kini berubah menjadi lautan manusia yang berlarian menghindari asap gas. Di tengah kekacauan itu, Pak Darmawan tetap memotret. Ia tahu momen seperti ini akan menjadi bagian penting dari cerita yang harus diketahui masyarakat. Klik, klik. Di kejauhan, langit Jakarta mulai berubah warna menjadi jingga. Lampu-lampu jalan perlahan menyala. Namun situasi di Jalan Tamrin justru semakin memanas. Mahasiswa yang mundur dari Senayan berkumpul kembali di sepanjang jalan besar itu. Ribuan orang masih bertahan, meneriakkan tuntutan mereka. Di trotoar, Raka membantu seorang mahasiswa yang terjatuh akibat dorongan massa. "Terima kasih," kata mahasiswa itu dengan napas tersengal. Raka mengangguk. Ia melihat ke arah pusat kota yang mulai gelap. Demonstrasi hari itu ternyata belum berakhir. Justru sekarang, gelombang yang lebih besar sedang terbentuk. Di sisi lain jalan, Letnan Arief berdiri sambil memandang kerumunan yang masih bertahan. Ia tahu malam ini Jakarta mungkin tidak akan tidur. Dan jauh di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa peristiwa hari ini bisa menjadi titik balik sejarah. Sementara di trotoar, Pak Darmawan menutup buku catatannya. Ia menulis satu kalimat terakhir untuk hari itu. Jakarta malam ini tidak hanya dipenuhi suara demonstrasi. Ia dipenuhi harapan, kemarahan, dan kemungkinan perubahan. Di bawah langit yang semakin gelap, ribuan orang masih berdiri di Jalan Tamrin. Mereka belum pulang. Karena mereka tahu, perjuangan belum selesai, dan malam Jakarta baru saja dimulai. Malam yang menentukan, ketika tekanan politik menggema dari jalanan Jakarta. Malam akhirnya turun di atas Jakarta. Lampu-lampu kota menyala satu persatu, menerangi Jalan Sudirman dan Tamrin yang kini berubah menjadi lautan manusia. Suara klakson mobil hampir tak terdengar lagi. Yang menggema justru suara teriakan mahasiswa dan rakyat yang masih bertahan di jalanan. Asap tipis dari sisa gas air mata masih melayang di udara. Beberapa mahasiswa duduk di trotoar sambil menenangkan diri.
Ada yang membasuh wajah dengan air mineral, ada yang membagikan masker seadanya. Di dekat sebuah halte bus, Raka Pradipta dan Maya Lestari duduk bersandar pada pagar pembatas jalan. Nafas mereka masih berat setelah berlari menghindari kepulan asap. Jakarta belum pernah seperti ini, kata Maya pelan. Raka mengangguk sambil memandang ke arah gedung-gedung tinggi yang menjulang di sepanjang Tamrin. Di balik jendela-jendela kaca itu, lampu kantor masih menyala. Seolah-olah kota ini sedang menonton apa yang terjadi di jalanan. Ini baru permulaan, jawab Raka. Tak jauh dari mereka, beberapa mahasiswa kembali menaiki mobil komando. Pengeras suara kembali dinyalakan. Suara orasi yang sempat mereda kini bangkit lagi dengan semangat yang lebih besar. Saudara-saudara, teriak seorang orator. Perjuangan kita tidak berhenti malam ini. Sorakan langsung bergemuruh. Ribuan orang yang masih bertahan di jalan kembali mengangkat tangan mereka. Di antara kerumunan itu bukan hanya mahasiswa. Ada buruh, pedagang kecil, bahkan warga biasa yang ikut berdiri bersama. Demonstrasi itu telah berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekadar aksi mahasiswa. Ia telah menjadi suara rakyat. Di sisi lain jalan, Letnan Arif Wibowo berdiri bersama pasukannya yang berjaga sejak siang. Wajah para aparat terlihat lelah. Beberapa di antara mereka duduk di pinggir kendaraan taktis sambil melepas helm. Arif memandang kerumunan yang masih bertahan. Komandan, kata seorang anggota mendekat. Apakah mereka akan dibubarkan malam ini? Arif terdiam sejenak. Ia menatap ribuan orang yang berdiri di bawah lampu jalan. Tidak semudah itu, jawabnya pelan. Ia tahu membubarkan kerumunan sebesar itu bukan hanya soal perintah. Setiap tindakan bisa memicu reaksi yang lebih besar. Radio komunikasi di tangannya kembali berbunyi. Situasi dipantau dari pusat. Semua unit diminta menahan diri. Arif menghela napas panjang. Sementara itu, di tengah kerumunan, Pak Darmawan masih berjalan perlahan sambil menulis catatan di buku kecilnya. Ia berhenti ketika melihat beberapa mahasiswa menyanyikan lagu perjuangan bersama-sama. Suara mereka tidak terlalu keras, namun penuh emosi. Lagu itu menyebar dari satu kelompok ke kelompok lain hingga akhirnya ribuan orang ikut menyanyikannya. Jakarta malam itu berubah menjadi paduan suara yang besar. Pak Darmawan menutup matanya sejenak. Ia pernah melihat demonstrasi di masa lalu, namun suasana seperti ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang sedang bergerak di dalam hati masyarakat. Sesuatu yang sulit dihentikan. Tak lama kemudian, sebuah kabar mulai beredar di antara mahasiswa. Beberapa tokoh mahasiswa sedang bernegosiasi dengan perwakilan pemerintah di dalam gedung parlemen. Benarkah? Tanya Maya pada seorang mahasiswa yang baru datang dari arah Senayan. Mahasiswa itu mengangguk. Katanya ada pertemuan darurat. Mereka mulai mendengar tuntutan kita. Raka menatap ke arah langit Jakarta yang gelap. Ia tidak tahu apakah kabar itu benar atau hanya rumor yang menyebar di tengah kerumunan. Namun satu hal jelas, tekanan dari jalanan telah sampai ke pusat kekuasaan. Di dalam gedung-gedung pemerintahan, para pemimpin negara mulai berdiskusi dengan serius. Situasi tidak lagi bisa diabaikan. Sementara di luar sana, ribuan orang masih berdiri menunggu. Menunggu kabar. Menunggu perubahan. Menjelang tengah malam, hujan rintik-rintik mulai turun. Butiran air jatuh perlahan di atas aspal panas, menciptakan aroma tanah basah yang khas. Namun tak seorang pun bergerak untuk pulang. Mahasiswa tetap berdiri. Spanduk-spanduk tetap terangkat. Suara orasi tetap bergema. Raka menatap Maya yang berdiri di sampingnya. Kalau suatu hari nanti perubahan benar-benar terjadi, kata Maya pelan, aku ingin bisa mengatakan bahwa kita ada di sini. Raka tersenyum tipis. Kita memang ada di sini, jawabnya. Di kejauhan, gedung-gedung pemerintahan masih menyala terang. Seolah-olah kota Jakarta sendiri sedang menahan napas. Karena malam itu bukan sekadar malam demonstrasi. Malam itu bisa menjadi malam yang menentukan masa depan sebuah bangsa. Dan di jalanan ibu kota, ribuan orang masih berdiri menunggu fajar. Fajar perubahan, ketika jalanan Jakarta menjadi saksi sejarah. Hujan rintik yang turun di tengah malam akhirnya berhenti menjelang dini hari. Jalan Tamrin masih dipenuhi ribuan orang yang bertahan sejak siang kemarin. Sebagian duduk di trotoar, sebagian lagi berdiri sambil berpegangan pada spanduk yang kini mulai basah oleh embun.
Jakarta yang biasanya tidak pernah tidur kini terasa sunyi dengan cara yang berbeda. Tidak ada suara mesin kendaraan yang mendominasi, tidak ada hiruk-pikuk pekerja yang bergegas menuju kantor. Yang ada hanyalah ribuan manusia yang menunggu kabar dari balik gedung-gedung pemerintahan. Raka Pradipta berdiri di dekat pembatas jalan sambil memandang langit yang mulai berubah warna. Garis tipis cahaya keemasan muncul di ufuk timur. Fajar akan segera datang. Di sampingnya, Maya Lestari memeluk jaket tipisnya untuk menahan udara dingin pagi. Sudah hampir sehari kita di sini, katanya pelan. Raka mengangguk. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya masih penuh semangat. Sejarah memang tidak pernah datang dengan mudah, jawabnya. Tak jauh dari mereka, beberapa mahasiswa masih berdiskusi kecil. Ada yang membaca berita dari radio portabel, ada pula yang mencoba menghubungi teman-teman mereka di kampus. Sementara itu di sisi jalan yang lain, Letnan Arif Wibowo berdiri di samping kendaraan taktis. Ia belum tidur sejak pagi kemarin. Matanya menatap kerumunan mahasiswa yang tetap bertahan meskipun malam telah berlalu. Seorang anggota mendekatinya. "Letnan, ada kabar dari pusat?" katanya pelan. Arif menoleh. "Apa katanya?" Anggota itu menelan ludah sebelum menjawab. "Pemerintah akan menyampaikan pernyataan resmi pagi ini." Arif terdiam beberapa saat. Ia kembali memandang ke arah jalan Tamrin yang dipenuhi mahasiswa. Ribuan orang yang tetap bertahan meskipun hujan, gas air mata, dan kelelahan telah mereka lewati. Ia menyadari satu hal. Apapun yang akan diumumkan pagi ini, tekanan dari jalanan telah mengubah sesuatu di dalam negeri ini. Di tengah kerumunan mahasiswa, Pak Darmawan duduk di tangga sebuah gedung tua sambil memeriksa kamera miliknya. Puluhan foto telah ia ambil sejak kemarin, wajah-wajah yang penuh harapan, spanduk yang berkibar, dan malam panjang yang penuh ketegangan. Ia menatap salah satu foto di kameranya. Foto Raka berdiri di depan barikade dengan ribuan mahasiswa di belakangnya. Pak Darmawan tersenyum tipis. "Anak-anak muda ini," gumamnya. "Mereka selalu menjadi awal dari perubahan." Tak lama kemudian, suara riuh mulai terdengar dari arah mobil komando. Seorang mahasiswa berlari membawa kabar yang baru saja ia dengar dari radio. "Pengumuman akan segera disampaikan," teriaknya. Kerumunan langsung bergerak mendekat. Ribuan orang berkumpul di sekitar mobil komando. Semua mata tertuju pada pengeras suara. Maya menoleh pada Raka. "Apakah ini benar-benar akan mengubah sesuatu?" tanyanya. Raka tidak langsung menjawab. Ia memandang jalan Tamrin yang panjang, gedung-gedung tinggi Jakarta, dan ribuan orang yang berdiri bersama mereka. "Apapun yang terjadi," katanya akhirnya, "kita sudah menunjukkan bahwa rakyat punya suara." Beberapa menit kemudian, suara siaran radio diputar melalui pengeras suara mobil komando. Semua orang terdiam. Suara penyiar terdengar jelas di udara pagi Jakarta. Ia membacakan pernyataan resmi pemerintah mengenai situasi politik yang sedang berlangsung. Beberapa kebijakan akan ditinjau kembali. Dialog nasional akan dibuka. Reformasi dalam berbagai bidang mulai dibicarakan. Kerumunan mahasiswa saling berpandangan. Lalu perlahan-lahan sorakan mulai terdengar. Tidak semua tuntutan mereka langsung terjawab, tetapi satu hal jelas, suara mereka telah sampai ke pusat kekuasaan. Maya tersenyum dengan mata yang sedikit berkaca. "Rak, kita benar-benar melakukannya." Raka menarik napas panjang sambil memandang matahari yang mulai muncul di balik gedung-gedung Jakarta. Cahaya pagi menyinari jalan Tamrin yang semalam dipenuhi ketegangan. Sekarang jalan itu menjadi saksi sebuah harapan baru. Di kejauhan, Letnan Arif memperhatikan mahasiswa yang mulai saling berpelukan dan bersorak. Ia menurunkan helm dari kepalanya. Untuk pertama kalinya sejak kemarin, ia merasa lega. Sementara itu, Pak Darmawan mengangkat kameranya sekali lagi. Klik. Ia mengambil foto terakhir pagi itu. Matahari terbit di atas Jakarta, ribuan mahasiswa berdiri di jalan, dan wajah-wajah yang dipenuhi harapan. Dalam buku catatannya, ia menulis satu kalimat terakhir. "Perubahan tidak selalu dimulai di ruang rapat kekuasaan. Kadang ia lahir dari langkah kaki rakyat di jalanan." Hari itu, Jakarta kembali hidup seperti biasa. Namun bagi Raka, Maya, Arif, dan Pak Darmawan, kota ini tidak akan pernah terasa sama lagi. Karena mereka tahu, di suatu hari yang panjang di Jalan Tamrin, mereka pernah menjadi bagian dari sejarah.
Hari-hari setelah demonstrasi itu berlalu seperti halaman baru dalam buku sejarah Jakarta. Jalan Tamrin dan kawasan Senayan kembali dipenuhi kendaraan, pekerja kantoran, dan kehidupan kota yang tak pernah berhenti. Namun bagi mereka yang pernah berdiri di sana, di bawah terik matahari, di tengah gas air mata, dan di bawah langit malam yang penuh harapan, jalan itu tidak lagi sekadar jalan utama ibu kota. Raka Pradipta kembali ke kampusnya di Salemba, membawa pengalaman yang mengubah cara pandangnya tentang perjuangan dan tanggung jawab. Maya Lestari tetap aktif menyuarakan perubahan melalui organisasi mahasiswa. Letnan Arif Wibowo kembali menjalankan tugasnya, tetapi kini dengan pemahaman yang lebih dalam tentang suara rakyat. Sementara Pak Darmawan menulis kisah panjang tentang hari-hari itu, memastikan bahwa generasi berikutnya tidak melupakan bagaimana perubahan bisa lahir dari keberanian. Sejarah memang tidak selalu tercipta oleh tokoh besar di dalam gedung pemerintahan. Kadang ia lahir dari langkah kaki di jalanan, dari suara yang bersatu, dan dari keberanian untuk berkata bahwa masa depan harus menjadi lebih baik. Dan Jakarta, seperti biasa, tetap berdiri sebagai saksi bisu dari setiap perubahan zaman.